Dengan berkedok industri rumahan pembuat mie, sindikat narkoba jaringan Freddy Budiman ini akhirnya diungkap oleh BNN. 9 pipa besi yang masing-masing memiliki berat 100 kg dijadikan penyimpan sabu kristal sebanyak 45 kg. Sabu ini diduga bagian dari sindikat jaringan lama terpidana mati Freddy Budiman. Freddy kembali berulah dan masih dapat mengendalikan peredaran narkoba dari balik lapas. Untuk membahas temuan narkoba ini, di studio kami sudah hadir Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi. Selamat malam, Pak Slamet. Oke, malam. Dari balik lapas tapi masih bisa mengendalikan peredaran sabu sebanyak ini, 45 kg. Kok bisa, Pak? Iya, begitulah sindikat narkotika, jaringan narkotika. Selalu ada jaringan ke atas dan jaringan ke bawah. Terutama jaringan ke atas itu adalah sebagai pengendali, sebagai aktor intelektual, sebagai pemegang remote control. Memang seperti itu. Dan jaringan ini adalah jaringan yang sudah lama diintai oleh BNN, yang AK kebetulan tadi sudah diambil dari lapas Cipinang. Selesai rilis jam 2, jam 3 langsung diambil dari Cipinang. Barusan saya mendapatkan info dari penyidiknya sudah diambil. Sudah ditangkap. Sekarang sudah ada di BNN sekarang. AK-nya itu. Bagaimana keterkaitan Freddy Budiman? Dalam hal ini, bagaimana dia mengendalikan padahal terpidana mati ini sudah berada di dalam lapas di Nusa Kambangan, Pak? Ya, karena AK ini adalah jaringan Freddy Budiman, jadi tidak Freddy Budiman langsung, tapi merupakan salah satu dari jaringan Freddy Budiman, maka dia masih bisa mengendalikan. Dan ini merupakan bagian dari strategi BNN di dalam mengamati jaringan-jaringan yang luas. Kita mengamati siang malam tidak pernah berhenti, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, dan ditemukanlah seperti ini. Kemudian bekerjasama dengan Bea Cukai, maka ditangkaplah 5 orang tersangka bersama dengan AK tadi diambil di lapas Cipinang. Ini pengawasan lapas yang lemah atau seperti apa? Kok bisa berulang, kok bisa dari balik jeruji besi bisa mengendalikan? Iya, saya kurang tahu kenapa bisa seperti ini, tapi yang jelas sepanjang di dalam lapas itu masih ada alat komunikasi, dia bisa mengendalikan jaringan ke atas dia, atau dia mengendalikan jaringan dia ke bawah. Itu pasti kalau ada alat komunikasi. Saat ini posisi Freddy Budiman di mana, Pak? Saya kurang tahu, mungkin masih di Nusa Kambangan mungkin ya, di sana. Tapi apakah atau mungkin diisolasi di Gunung Sindur ya. Apa akan segera dibawa juga bersama AK ke BNN untuk mengetahui keterangan lanjut? Tidak. Tadi Pak Budi Waseso sudah menyampaikan tidak akan mengambil atau menghubungkan dengan Freddy Budiman, karena kalau ada kasus baru terhadap Freddy Budiman tentu ada upaya hukum sehingga kasus ini nggak selesai. Sementara yang 1, 2, 3 masih proses hukum sehingga ditunda terus. Kata Pak Budi Waseso menyampaikan sudah diputus mati tapi nggak mati-mati. Modusnya ini baru atau sebenarnya lama ini, tapi lagi-lagi kecolongan lapas? Kalau modus ini sama sekali baru ya, baik dalam kacamata pandang BNN maupun kacamata pandang Bea Cukai. Karena apa? Ketebalan dari tiang pancang ini atau pipa ini adalah sekitar 4 cm. Untuk membuka aja itu membutuhkan tenaga ahli untuk memotong pipa itu yang tebalnya luar biasa. Kalau kita angkat, itu mungkin 4 orang, 5 orang baru bisa kita angkat. Distribusinya seperti apa sampai pipa ini bisa lolos pengawasannya? Sekarang masih didalami oleh teman-teman dari penyidik. Bagaimana cara memasukkan, bagaimana masuk dari China ke Indonesia melalui laut ini, itu bagaimana sekarang sedang. Bagaimana koordinasi dengan pihak lapas? Kita kan tahu ini kecolongan sudah kesekian kalinya peredaran dari balik lapas. Iya, sebetulnya antara BNN dengan teman-teman dari Kumham dan lapas itu tidak henti-hentinya bekerja sama baik secara formal maupun informal. Tapi entah kenapa masih ada saja 1, 2 BNN berhasil membuktikan untuk yang kesekian kali bahwa jaringan lapas itu masih mengendalikan peredaran gelap narkotika di seluruh Indonesia. Titik lemahnya di mana sih, Pak? Kok bisa disusupi berkali-kali? Ya, titik lemahnya di keberhasilan yang bersangkutan memasukkan alat komunikasi. Atau kalau tidak, bagaimana dia cara berkomunikasi kepada
jaringannya, kepada temannya, kepada keluarganya, agar menyampaikan kepada seseorang atau menyampaikan kepada orang lain bahwa kamu menjadi bawahan saya. Kalau membawa alat komunikasi, apa ada dugaan kerjasama dengan orang lapas, penjaga misalnya, atau orang di dalam lapas? Sudahkah didalami ini sampai sekarang? Bisa juga terjadi. Nanti kita tunggu hasil pemeriksaannya dari teman-teman dari penyidik. Apakah ada keterlibatan dengan orang dalam atau tidak? Kalau misalnya ada, berarti ini sudah melawan perintah dari menteri. Karena menteri sangat keras soal narkotik, pengendalian narkotik dari dalam lapas. Sangat keras loh menteri. Oke. Ya. Kalau kita lihat ini jumlahnya 45 kg sabu. Kemana? Sekitar 40-an ya, estimasi 40-an ya. Kemana saja ini sudah diedarkan? Tujuannya, targetnya untuk mengedarkan Iya. kemana? Hasil pemeriksaan dan penyidik menyampaikan kepada saya sudah, tadi juga disampaikan oleh Pak Budi Waseso, mereka sudah berhasil sukses melakukan cara kerja seperti ini udah 3 kali. 3 kali artinya beberapa kali sudah lolos kan, berarti beberapa kali sudah ada korban pengguna. 3 kali untuk kemana saja itu penyebarannya Ya, bisa lolos 3 kali masih berturut-turut? sekitar Jakarta dan sekitarnya, menurut penyidik seperti itu. Kerjasama yang dibangun oleh jaringan ini, sindikat ini modusnya lewat mana saja Pak? Rata-rata yang menjadi primadona sekarang adalah memanfaatkan jalur laut. Karena kita tahu bahwa banyak pelabuhan tikus yang berhasil dia masuki, kemudian juga banyak juga jalur tikus darat yang dia lewati setelah melalui pelabuhan tikus, maka ini dimanfaatkan kelemahan geografis ini untuk melakukan penyelundupan narkotika di seluruh Indonesia bahkan. Yang bisa disusupi juga ini perumahan warga, berkedok industri mie. Nah ini Bisa terjadi. kenapa bisa ada seperti ini? Ya. Mana yang lemah sebenarnya Ya, pengawasannya? tadi Dirjen Bea Cukai pada saat rilis bersama-sama dengan Kepala BNN menyampaikan bahwa prosedur masuknya pipa ini atau besi beton ini adalah prosedur yang wajar dan sah. Caranya bayar pajak, semua sudah betul. Cuman isinya narkotik. Oke. Kalau kemudian dihubungkan dengan yang lain, semua ruangan secara demografis dan geografis, semua profesi, semua kelompok, semua dimensi itu sudah menjadi bagian dari permainan sindikat untuk memuluskan pangsa pasar dia. Sekarang ada tersangka lain yang masih diburu selain 6 orang yang sudah ditangkap BNN? Kita tahu bahwa BNN bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan tidak akan berhenti sampai di titik ini. Oke. Kita tahu bahwa ini adalah jaringan lama, dikembangkan lagi sampai bisa membuktikan. Tapi tentu perlu evaluasi besar dengan modus sindikat yang bisa begitu bebasnya mengedarkan narkotika. Apa evaluasi besar dari BNN sampai saat ini? Evaluasi besarnya, saya kalau boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Budi Waseso adalah membangun komitmen bersama. Bahwa soal narkotika itu bukan hanya soal penegak hukum yang ada di BNN, kepolisian, bea cukai, imigrasi, Kemenkes dan Kemensos, tapi merupakan bagian dari gerakan moral kita semua, masyarakat. Kejahatan itu lahir, hidup, tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Berarti kita semua yang harus melawan. Semua pihak harus ikut serta memberantas narkotika. Iya. Terima kasih banyak Pak Slamet Pribadi, Komisaris Besar Slamet Pribadi, Kepala Humas BNN sudah bergabung di Kompas Malam ini. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih.